perlawanan Mataram Islam pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Sultan Agung dari Mataram Islam untuk melawan penjajahan dari VOC dari pihak Belanda pasti meninggalkan sejarah yang sangat dalam dan penting bagi Indonesia. Semangat juang yang tak pernah padam yang selalu mengiringi perjuangan mereka. Namun, di dalam kisah tersebut ada kisah cinta yang tersembunyi dalamnya. Pagi ini indah sekali ya, Tara. Iya benar Sekar, pagi ini indah sekali. Iya, ditemani oleh tanaman-tanaman yang indah, bunga yang indah, lingkungan yang indah, langit-langitnya juga indah. Tapi kenapa ya hati ini rasanya seperti dihantui oleh rasa gelisah? Bisa itu ada macam-macam Sekar. Bisa karena takut, bisa juga karena seseorang. Apa jangan-jangan ada seorang yang menepati hatimu? Sekar, kamu masih muda. Hati ini apakah bisa bergetar karena cinta? Benar itu. Selamat pagi, Mas Sekar. Pagi, Raden. Rumputan di taman ini bergoyang indah sekali, seperti ketika aku melihatmu. Raden, kamu jangan menggoda. Aku ini hanya seorang abdi dalam, bukan bangsawan seperti engkau, Raden. Di mata cinta tidak ada warna darah biru atau hitam, Sekar. Yang ada hanya hati. Raden Arya! Baginda Sultan memanggil Anda segera ke istana. Kemenggung, aku harus pergi, tapi aku berjanji, aku akan kembali. Aku telah mendengar bahwa benteng Belanda di Batavia telah diperkuat. Benarnya, bahkan mereka telah menganggap janji. Tidak banyak rakyat yang mereka tawan karena menolak bayar pajak. Keamanan Mataram sudah terancam. Benar, kita harus segera bertindak cepat. Nyageng! Pasukan istri dipanggil Baginda Sultan segera ke istana. Ikut saya ke dalam. Ayo ikuti dia. Para petinggi Mataram Islam berkumpul di Balairum bersama Sultan Agung untuk membincangkan perkuatan benteng Belanda di Batavia. Pati Jayampati, apa kabar di pesisir barat? Ampun Baginda, kita dapat utusan dari rakyat bahwa Belanda memperkuat benteng mereka di Batavia dan mereka juga menaikkan pajak. Mereka sudah mengambil janji. Sudah saatnya Mataram bertindak. Ya. Tapi Baginda, perang selalu meninggalkan mereka. Rakyat selalu dilindungi, bukan diterima. Benar permaisuriku, kita tidak akan gegabah. Kita kirim utusan untuk melihat di sana. Hamba siap menjadi utusan, Baginda. Baik, pergilah Raden Arya dan bawalah Mata Mataram untuk melihat keadaan di sana. Raden, aku dengar aku akan pergi. Apakah benar ke Batavia? Ya, Sekar. Aku harus pergi melihat sendiri apa yang dilakukan oleh bangsa asing itu. Jika aku boleh meminta dan berpesan, berhati-hatilah. Aku takut bangsa Belanda akan menyerangmu dan aku tidak dapat melihatmu lagi. Aku berjanji, aku akan kembali dengan membawa kabar gembira untuk Mataram dan untuk Guna untuk menyusun strategi dan mengetahui keadaan Belanda di Batavia, Raden Arya memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pedagang dan pergi ke pelabuhan Batavia. orang Jawa mudah ditipu. Sedikit gula, sedikit kain, dan mereka akan tunduk kepada kita. Mataram akan jatuh ke tangan kita. Betul Tuan, mereka seperti ayam tanpa taji. Hei, siapa kau? Apa kau tunggu sana? Siapa kau? Apa kau bisa di sana? Aku orang biasa, Tuan. Kejar dia bukan pedagang, dia mata-mata Jawa. Dengan luka senapan di lengannya,
Raden Arya pun berhasil untuk melarikan diri dari kecaman bangsawan Belanda. Raden Arya pun segera kembali ke Balerung untuk segera melapor ke Baginda Sultan Agung. Baginda, Belanda bukan hanya sekedar pedagang. Mereka yang merebut tanah dan kehormatan kita. Maka tidak ada pilihan yang lain. Mataram akan berperang. Dinda, rakyat sudah siap. Burung logistik pun sudah penuh. Kirimkan titah ke penjuru negara. Saatnya Mataram akan mengambil kehormatannya. Suruh, apakah tapak lagi? Takut, mungkin. Tapi lebih takut lagi jika anak itu kelak dijajah nanti. Darsi, restuin aku untuk memimpin perang ini. Doakan aku, prajuritku, dan rakyatku, Darsi. Baik, Gusti Agung, doaku akan selalu menyertai. Keesokan harinya, perang dimulai. Pasukan, serang! Demi Sultan, demi Mataram, maju! Tunjukkan kekuatan asli kita! Kekuatan asli Belanda! Maju! Ya, ia gugur. Raden Arya gugur. Perjuangan ini tidak sia-sia. Ia telah menancapkan Panji Mataram di benteng Batavia sebelum ia gugur. Raden Arya juga mengucapkan nama Sekar dan sebuah janji di mana Mataram akan tetap hidup. Lima Sekar, Raden Arya gugur dalam pertarungan senjata yang berat. Ia menancapkan Panji Mataram di jantung Batavia sebelum dia wafat.
mati tidak sia-sia. Dia mati demi Mataram. Keadaan Arya mungkin tiada, tapi semangat tak akan pernah padam. Selama Mataram berdiri, penjajah tak akan pernah datang ke tanah Jawa. Dari darah para kesatria dan air mata para wanita, lahirlah kekuatan bangsa. Mataram mungkin tak menang di semua perang, tapi semangatnya menyalakan api perjuangan hingga Indonesia merdeka. Lomba diam-diaman. Penjajah di Mataram tidak akan tiada, tapi semangat tak pernah akan jatuh. Pasukan!